Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Oke, baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai materi atau pembelajaran hari ini, lebih afdal kita berdoa dulu sebelum pembelajaran. Oke, siapa yang akan memimpin doa pagi hari ini? Silahkan ketua kelas. Baik. Amin. Terima kasih untuk Adinda telah memimpin doa di pagi hari ini. Nah, sebelumnya Ibu akan cek kehadiran siapa kira-kira temannya, siapa temannya yang tidak hadir pada pagi hari ini atau pada hari ini. Oh, hadir semua. Oh, alhamdulillah. Oke, baik. Kita mulai, kita lanjut ya. Nah, hari ini materi ini kita akan bahas yaitu materi tentang iman kepada malaikat. Sebelum Ibu lanjut dengan pembahasan berikutnya, Ibu cek dulu bagaimana kesiapannya untuk belajar. Apa sudah siap? Buku, pulpen, kerapian bajunya bagaimana? Kebersihan kelasnya bagaimana? Oke, baik. Oke, sudah siap semua ya? Nah, kita mulai. Untuk materi hari ini, materi iman kepada malaikat. Yang pertama dulu, tujuannya apa? Kita akan mempelajari yang namanya iman kepada malaikat. Apa kira-kira tujuannya? Apa kira-kira manfaatnya dalam materi iman kepada malaikat ini? Sebelum kita lebih lanjut, alangkah lebih baik kita akan literasi lebih dulu. Satu orang yang bisa memimpin literasinya. Ya, silahkan. Buka surah Al-Baqarah ayat 285. Terima kasih yang telah memimpin literasi hari ini. Semoga semua kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan perhatikan slide yang di atas. Oke. Hari ini kita akan bahas iman kepada malaikat. Tujuan dari pembahasan ini pembelajaran yang pertama yaitu meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat Allah, menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Dari tujuan pembelajaran ini, materi yang akan kita bahas yaitu bagian materi yaitu mengenal malaikat, beriman kepada malaikat, nama dan tugas para malaikat, sifat-sifat malaikat. Yang akan kita bahas yaitu pengertian malaikat. Pengertian malaikat di sini akan kita bahas yaitu iman. Yang pertama, apa itu? Kita bahas iman secara bahasa, percaya, yakin. Sedangkan iman dari segi istilah yaitu meyakini setulus hati, yang mengakar, kuat, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Menurut M. Quraish Shihab, kata malaikat berasal bahasa Arab yaitu malaika yang merupakan bentuk jamak dari kata malak yang terambil dari kata la'aka yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi malaka atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah. Menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Nah, itu tadi pengertian iman. Sekarang yaitu pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Dari pengertian iman tadi, sekarang kita lanjut yaitu iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu
yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota tubuhnya, badan, untuk berhati-hati dalam berkata dan berbuat. Kita lihat yang berikutnya. Apa itu hukum beriman kepada malaikat? Yang mana? Yaitu beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardu ain. Apa itu fardu ain? Yaitu wajib. Ya, beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman. Selain iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, qada dan qadar. Hal ini berdasarkan pada beberapa sumber dari Al-Quran dan hadis. Tadi temannya sudah membacakan, yaitu surah Al-Baqarah ayat 285, yaitu artinya apa? Rasulullah Muhammad beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya, dan berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami berdiri kembali. Oke, itu tadi ya dari arti dari surah Al-Baqarah ayat 285. Kita lanjut. Penciptaannya tadi sudah. Penciptaan malaikat yaitu kita mengingat sedikit pengetahuan, yaitu manusia terutama berkaitan dengan hal-hal yang gaib, termasuk malaikat, sumber yang dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui malaikat dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentang malaikat sebagaimana dijelaskan dalam surah Fatir ayat 1. Jadi iman kepada malaikat, surah yang membahasnya yaitu bukan hanya surah Al-Baqarah, tetapi surah Fatir juga ayat 1, di mana disebutkan bahwa malaikat mempunyai sayap sesuai seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, ada 3, dan ada 4. Allah Subhanahu wa taala menambahkan pada penciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berdasarkan dari keterangan tersebut atau surat tersebut, maka jelaslah bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau cahaya dan memiliki sayap, sehingga jika ada keterangan lain yang menyatakan bahwa malaikat memiliki ciri-ciri yang tidak sesuai dengan keterangan di Al-Quran tersebut dan hadis, patutlah kita ragukan. Dari pengertian malaikat, dari hukumnya, sekarang kita beralih ke sifat-sifat malaikat. Ada berapa sifat-sifat malaikat? Iya, yang dijelaskan di buku itu ada 5. Yang pertama akan kita bahas, yaitu malaikat merupakan makhluk halus karena tercipta dari cahaya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Aisyah radhiyallahu berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala dari cahaya, jin diciptakan dari bara api murni yang tidak berasap, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadanya. Yang kedua, yaitu malaikat bukan laki-laki ataupun perempuan, tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur, serta tidak menikah dan tidak berketurunan.
Syekh Ahmad Al-Marzuki dalam kitab Akidah Al-Awwal mengatakan, dan malaikat yang ada dengan tanpa ayah dan ibu tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur bagi mereka. Yang berikut, malaikat makhluk yang taat dan mulia. Malaikat taat bukan karena terpaksa atau majbur, dan bukan karena mampu, memiliki atau ikhtiar, tetapi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikut, malaikat dapat beralih bentuk. Malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah dalam bentuk lelaki yang berpakaian serba putih. Maryam ibunda dan Isa alaihissalam pernah didatangi malaikat Jibril. Ketika itu malaikat mengatakan Jibril menjelma menjadi manusia untuk menyampaikan kabar tentang kehamilan Maryam. Para malaikat tidak akan menjelma menjadi bentuk atau bentuk perempuan yang lainnya. Yang terakhir, malaikat sangat kuat. Malaikat mempunyai kekuatan yang luar biasa. Disebutkan dalam surah Quran, malaikat Jibril dalam surah Takwir ayat 19 sampai 21 mengatakan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan Allah dan memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sifat-sifat tersebut, Ibu akan bagi kelompok. Kira-kira di sini siapa yang akan menjadi malaikat, siapa yang akan menjadi jin, dan siapa yang akan menjadi manusia. Oke? Oke, silakan. Kita akan bagi 3 ya kelompok. Setelah pembagian diskusi, setelah diskusi dengan teman kelompoknya, kira-kira siapa kelompok pertama yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, yang bagaimana itu? Yang mana termasuk? Yang mana kenapa manusia, kenapa malaikat, kenapa jin memiliki perbedaan yang 3 ini. Oke, silakan kelompok 1. Oke, kelompok malaikat. Oke, baik. Iya, bagus, terima kasih. Selanjutnya, kelompok manusia. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya dari hasil kelompoknya. Oke, bagus, terima kasih. Dan yang terakhir yaitu kelompok jin. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Wah, semua 3 kelompok sangat luar biasa hari ini. Cukup? Kira-kira siapa yang akan bisa memberikan kesimpulan dari pembahasan hari ini? Oke, siapa? Oke. Ya, baik, terima kasih. Tadi salah satu temannya sudah memberikan kesimpulan. Ibu akan menyimpulkan materi juga pada hari ini. Di mana yang pertama yaitu malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercipta dari cahaya, dan yang kedua yaitu malaikat selalu beribadah siang dan malam tidak pernah berhenti. Sifat utama malaikat adalah senantiasa taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah melanggar larangannya. Langit adalah tempat tinggal malaikat. Sedangkan malaikat memiliki hikmah diantaranya yaitu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu seseorang yang beriman kepada malaikat senantiasa menghadirkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk hari ini cukup. Semoga semuanya kita diberi kesempatan. Di depan kita akan membahas tentang materi selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada malaikat. Ya, kita berdoa dulu sebelum diakhiri ya. Oke, siapa yang akan memimpin doanya? Tadi ketua kelasnya sudah. Dan sekarang wakil ketua kelasnya yang memimpin doa ya. Silahkan Adinda. Oke, doa dimulai ya. Amin, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.